Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Mayang Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak, mungkin dengan tema peruntungan zodiak di minggu ini ya. Ada apa saja dan seperti apa nih untuk para zodiak? Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading ya. Jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini, serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Scorpio ya. Oke, Scorpio. Oke, untuk para Scorpio kita lihat, kita tarik energi kamu di sini. Para Scorpio ya. Dalam energi peruntungan di minggu ini. Ada apa saja dan seperti apa untuk para Scorpio, coba. Oke, Scorpio, seperti biasa akan saya ambil 4 kartu terlebih dahulu ya, untuk setiap aspek kehidupan kamu tentunya. Kemudian juga silahkan dirasa-rasa terlebih dahulu. Dan juga tolong perhatikan tanggal yang saya berikan ya, biar tidak gagal paham nih untuk para Scorpio. Oke, Scorpio, kita lihat diawali oleh Nine of Cups di sini. Dan kemudian juga di kartu kedua sudah ada Ten of Cups. Kemudian juga ada Ace of Swords untuk para Scorpio ya. Kemudian juga ada The Hermit di sini. Oke, 4 kartu sudah saya bukakan untuk para Scorpio. Namun kembali lagi harus saya ingatkan ya, biar tidak lupa. Kemudian juga untuk teman-teman yang baru gabung biar tahu. Oke. Kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu para Scorpio. Kemudian juga asmaramu, hubunganmu. Kemudian juga kedekatanmu dengan si dia, siapapun dia ya, yang terhubung denganmu, yang berdealing denganmu. Kemudian juga rumah tanggamu ya, pernikahanmu, atau semoga orang yang kau fokuskan juga tertarik di sini energinya. Kemudian di kartu kedua ini untuk keuangannya para Scorpio. Kartu ketiga ini untuk dunia karirmu, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu di sini para Scorpio. Kemudian juga di kartu keempat buat kesehatannya para Scorpio. Oke. Dan kita langsung saja klarifikasi agar jelas ya pembacaannya menuju arah mana nih untuk para Scorpio. Coba kita lihat. Untuk Scorpio, kita lihat di sini. Dan kita langsung saja masuk ya untuk bacaan cintamu terlebih dahulu para Scorpio. Scorpio sudah diawali oleh Nine of Cups untuk bacaan cinta, dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya. Didampingi oleh Nine of Wands. Dan juga ada The World. Kemudian juga ada The Temperance. Kemudian juga ada Ace of Pentacles di sini. Para Scorpio. Nine of Cups pengen nyaman ya. Tentunya pengen nyaman. Kemudian juga yang tidak puas pengen puas dalam sebuah hubungan, dalam kehidupan pernikahan. Meskipun di sini ada Nine of Wands yang artinya untuk sebagian Scorpio ada keraguan atau ada juga yang ngerasa capek, lelah gitu ya dalam sebuah hubungan. Kemudian juga kurang yakin di sini untuk para Scorpio. The World, peluang dan kesempatan hadir untuk hubunganmu, untuk kamu dan si dia atau untuk pernikahanmu. The Temperance, ingin tenang, semoga jauh lebih tenang. Ace of Pentacles, memberi dan menerima di sini para Scorpio. Ya. Jika dalam bacaan tarot cintanya para Scorpio, ini sebetulnya melambangkan pengambilan kendali di sini. Scorpio ini banyak yang ngerajin ya. Scorpio ini banyak yang rajin. Kamu rajin, kamu aktif gitu, pengejaran aktif dalam hubungan. Entah kamu beres-beres atau di sini mungkin kamu melakukan sesuatu lah buat pasanganmu, buat kekasihmu, buat hubungan, buat pernikahan. Jadi nggak diem. Jika dari Scorpionya pribadi. Begitupun juga ini adalah kartu yang menyuruhmu agar kamu di sini harus bisa bekerja menuju tujuanmu. Jika ada tantangan dalam sebuah hubungan, ini harus kamu taklukkan gitu ya. Kemudian jika ada konflik, harus kamu selesaikan dengan baik. Contohnya apa? Contohnya konflik internal. Ibaratnya pekerjaan dan juga versus cinta.
Antara pekerjaan dan hubungan, antara pekerjaan dan juga cinta, ini bagaimana nih agar bisa mencapai kenyamanan gitu untuk para Scorpio ini. Sementara juga ini adalah kartu yang melambangkan kemajuan. Bahkan saya melihat ada ikatan yang kuat. Kemudian kamu jika ada rintangan harus kamu atasi ya dengan baik gitu dalam sebuah hubungan ataupun juga dalam kehidupan pernikahan. Tetapi ada tetapinya. Ini juga menekankan perlunya pengendalian diri. Ya. Kamu harus bisa menyeimbangkan kekuatan bersaing di sini. Ini saya melihat ada persaingan meskipun dalam hubungan gitu. Apakah kamu dengan pasangan seperti dua-duanya keras kepala misalnya? Atau di sini apakah kamu dengan pasangan seperti bersaing gitu? Kamu sama-sama nggak mau kalah di sini. Ini sebetulnya seperti ada kekuatan yang sedang bersaing. Para Scorpio, sehingga banyak hal yang masih harus kamu pahami. Begitupun juga pasangan kamu sama gitu seharusnya. Banyak hal yang harus kamu pahami. Ini tentang arah hubungan agar bisa mencegah konflik internal di sini. Iya, untuk para Scorpio. Bagaimana jika para Scorpio yang lajang? Jika Scorpio yang lajang, ini berarti kamu harus bisa mengambil tindakan berani. Gitu ya, untuk para Scorpio. Jika Scorpio yang berpasangan, ini berarti kamu harus bisa mengatasi jika ada rintangan sebagai sebuah tim. Harus solid untuk mencapai kenyamanan gitu ya dalam sebuah hubungan. Jika dari Scorpio-nya ini lebih kepada nggak diem gitu. Selalu ada yang kamu lakukan demi hubunganmu, untuk pasanganmu gitu ya, ataupun buat pernikahan. Nggak diem jika dari Scorpio-nya pribadi di sini. Tapi dari Scorpio-nya juga banyak hal yang perlu kamu taklukkan di sini. Terutama hal-hal yang menghambat hubungan, ya. Apalagi jika para Scorpio-nya mungkin bekerja atau dua-duanya bekerja gitu. Nah, itu harus diseimbangkan antara pekerjaan dan juga hubungan. Antara pekerjaan dan juga untuk rumah tangga, untuk si dia gitu ya. Untuk para Scorpio silahkan. Semoga jauh lebih tenang karena di sini memberi dan menerima. Jika dari ikatan semakin kuat ya, apalagi Scorpio yang berpasangan, ikatan kamu bisa semakin kuat. Tetapi jika ada masalah pun seharusnya bekerja sama sebagai sebuah tim gitu. Harus solid di sini ya untuk para Scorpio. Tapi mungkin Scorpio yang lajang juga kamu akan semakin berani di sini. Untuk para Scorpio. Ya. Ini ada arah yang akan kamu ambil mungkin. Apalagi khususnya para Scorpio lajang. Banyak hal yang akan berusaha kamu pahami juga Scorpio. Mau itu Scorpio lajang atau bahkan Scorpio yang berpasangan ya, untuk hubungan, untuk pernikahan gitu. Untuk para Scorpio. Next. Ada Ten of Cups di sini untuk keuangannya para Scorpio dan kita lihat ya. Untuk kartu-kartu pendampingnya coba. Khususnya dalam energi peruntungan di minggu ini para Scorpio. Untuk keuangan kamu sudah ada Ten of Cups di sini, kemudian juga ada The Moon, ada The Strength, kemudian juga ada Dagger Swords, dan kemudian juga ada Five of Swords ya. Scorpio diawali oleh Ten of Cups, pengen nyaman. Ya, kenapa masih dibilang pengen nyaman? Karena di sini masih ada The Moon juga gitu. Bahkan kamu itu harus bisa menjadi sosok yang sabar di sini di bagian keuangan, ya. Ini dibilang melambangkan stabilitas, iya, melambangkan stabilitas keuangan gitu. Tetapi dari segi perencanaannya tetap harus hati-hati di sini, ya. Kemudian juga ketika pengejaran peluang baru juga sama gitu. Perencanaannya harus penuh dengan hati-hati di sini, ya, para Scorpio ya. Ini sebetulnya menyiratkan bahwa para Scorpio kamu berada dalam posisi yang baik. Apalagi jika para Scorpio membuat keputusan strategis ya, terutama untuk pertumbuhan jangka panjang di bagian keuangan kamu. Ini adalah waktu yang baik para Scorpio. Rezeki yang hadir kepada para Scorpio ini baik ya, tetapi mungkin tidak membuat kamu kaya mendadak. Lebih kepada semoga rezeki yang hadir yang akan datang ini bisa memberi kamu atau bisa membuat kamu jadi punya fondasi yang kuat lah untuk ekspansi masa depan ya, terutama apakah melalui investasi
atau mungkin kamu mencapai keseimbangan gitu ya, antara kewajiban dan juga untuk hal yang kamu inginkan, tentang keinginan. Silahkan, harus bijak para Scorpio ya. Jika di sini kamu sedang merencanakan sesuatu, terutama untuk masa depan, ini adalah waktu yang baik sebetulnya. Untuk para Scorpio jangan ragu. Ini adalah waktu yang baik ya, tapi keuangan kamu semoga jauh lebih stabil di sini. Untuk para Scorpio. Tetap ya, perencanaannya, mengaturnya juga tetap harus hati-hati di bagian keuangan meskipun stabil. Kemudian juga ada Ace of Swords di sini. Dan kita lihat untuk para Scorpio ada Ace of Swords, ini untuk dunia karir ya. Apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu di sini, para Scorpio, Ace of Swords, kemudian juga didampingi oleh Page of Cups dan juga ada Six of Cups, ada Knight of Cups dan juga ada Age of Swords di sini. Para Scorpio dalam dunia karir, kenapa saya melihat di sini seperti bisa agak kurang semangat atau berawal dari ketidaksemangatan. Scorpio, para Scorpio ini saya melihat harus jauh lebih gairah dong ya, para Scorpio ya. Ini tentang gairah dan tujuanmu gitu untuk para Scorpio. Dalam dunia pekerjaan juga bukan hanya logika saja, tetapi tentang kesemangatan juga untuk para Scorpio. Scorpio ini seperti kamu bisa menemukan pekerjaan yang betul-betul terhubung dengan jati diri kamu kah? Atau kamu pengen banget gitu punya kerjaan ya, punya pekerjaan yang betul-betul kamu sukai dari hati nurani gitu ya. Untuk para Scorpio, pekerjaan yang betul-betul terhubung dengan jati dirinya para Scorpio. Ini ada situasi berpikir seperti itu para Scorpio ini. Tetapi di sini juga di Ace of Swords seperti menunjukkan titik balik untuk perubahan karir. Jadi Scorpio ini memang menginginkan perubahan, tidak menutup kemungkinan. Banyak yang ingin mengubah karirnya gitu ya, atau ingin mengubah pekerjaan juga untuk para Scorpio. Sehingga jika para Scorpio yang akan membuat keputusan nih tentang karir ya, terkait karir, ini harus penuh dengan pertimbangan dulu. Kembali lagi, bukan hanya logika, tetapi seputar semangat juga harus kamu miliki dan juga tujuan ya, untuk tujuan gitu. Harus ada tujuannya para Scorpio. Ini seperti bimbang ya, Scorpio ini banyak yang bimbang dalam dunia karirnya gitu. Apakah di sini mungkin kamu bisa bingung di antara tawaran pekerjaan dan juga pekerjaan yang betul-betul terhubung dengan jati diri kamu? Para Scorpio. Jadi ini akan ada fase yang dimana batinmu gitu yang berbicara tentang pekerjaan kamu ini. Sehingga banyak para Scorpio yang seperti lumayan bisa bimbang nih untuk dunia karir ya, para Scorpio. Jika untuk karirnya Scorpio pribadi, saya melihat para Scorpio dipesankan harus jauh lebih semangat di sini. Ya, harus jauh lebih semangat. Bahkan mungkin jangan berpikir yang aneh-aneh, dalam arti kata pikirkan tujuan, bukan hanya kenyamanan gitu sebetulnya. Untuk para Scorpio ya, apapun pekerjaan kamu ya, intinya kamu harus semangat di sini. Hanya memang banyak yang bakal bimbang tentang pekerjaan kamu, apalagi pekerjaan kamu misalnya yang tidak sesuai ya dengan jati diri kamu gitu. Pasti bimbang ya untuk para Scorpio. Kemudian juga ada Ace of Swords di sini. Ini sebetulnya juga menyuruhmu agar kamu di sini harus bisa fokus berdedikasi di sini kepada pekerjaan. Ya. Tapi jika batin sudah berbicara, itulah yang bisa membuat kamu agak galau dalam dunia pekerjaan, agak bimbang gitu ya untuk para Scorpio nih. Kemudian juga Page of Cups, kerjasama, kerja tim di sini. Apakah para Scorpio ini ingin kerjasama? Apakah di sini para Scorpio ingin kerja tim? Atau jika para Scorpio yang mempunyai tim kerja ya harus harmonis di sini. Untuk para Scorpio ini, ya,
Sehingga para Scorpio yang bakal mengambil keputusan mungkin ini harus penuh dengan pertimbangan dulu. Iya. Jangan hanya tentang logika saja, tetapi yang kamu pikirkan tujuannya. Para Scorpio. Ya. Oke. Untuk para Scorpio, next coba kita lihat. Untuk dunia kesehatannya para Scorpio sudah ada di Hermit di sini. Scorpio ada di Hermit ya. Dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya. Coba kartu The Hermitmu ini didampingi oleh kartu apa saja kah? The Hermitmu ini didampingi oleh The Chariot ya. Kemudian juga ada Four of Wands. Dan kemudian juga ada Queen of Cups. Kemudian juga ada Four of Pentacles para Scorpio. Dalam dunia kesehatan, The Hermit itu membutuhkan pencerahan untuk para Scorpio. Tetapi di sini ada kartu The Chariot juga. Semoga para Scorpio jika di bagian kesehatan sehat, baik, vitalitas, subur ya, atau kelimpahan gitu. Tapi di sini kamu juga harus peduli ya, tetap peduli kepada kesehatan kamu gitu. Ini seperti ada kaitannya dengan kesegaran. Scorpio ini apakah butuh kesegaran atau seperti apa? Ya, soalnya ini hubungan kuat dengan alam dan juga energi feminim para Scorpio jika di bagian kesehatan. Jadi apa artinya? Ya artinya untuk sebagian para Scorpio ini mengisyaratkan mungkin ada kehamilan, atau Scorpio ini bisa menjadi ibu, atau yang sakit semoga lekas sembuh. Kemudian juga perawatan tubuh harus seimbang. Di sisi lain ini adalah kartu yang menunjukkan kemungkinan masalah kesuburan. Ya, ada yang seperti sulit ya untuk hamil, untuk bisa hamil. Para Scorpio. Kemudian juga ada hambatan kreatif. Hambatan kreatif itu biasanya para Scorpio yang kreatif, yang nggak diam itu tiba-tiba kamu seperti nggak ada ide gitu, blank. Itu tandanya hadirnya energi ketidakseimbangan. Ataukah di sini kamu terlalu lalai? Atau di sini kamu bisa memanjakan diri sampai bisa disebut malas gitu ya, mager. Untuk para Scorpio. Kamu itu dibilang sehat, bisa sehat para Scorpio, bahkan kuat tenaga kamu, bahkan kesuburan, kelimpahan. Ada yang bisa hamil juga ya, yang diberi rezeki anak mungkin, kehamilan. Tapi di lain sisi, jika ditarik dari kartu negatifnya ya para Scorpio ini ada yang terhambat. Jiwa kreatif kamu terhambat sehingga kamu mungkin sepertinya bisa blank. Yang biasanya kamu banyak ide, rencana, strategi gitu ya buat kerjaan. Sehingga ya harus kamu seimbangkan lagi. Gak ada cara lain. Untuk para Scorpio. Soalnya di sini juga bisa masuk dalam fase mager. Kamu mager, terlalu memanjakan diri atau bisa malas-malasan. Untuk para Scorpio ini. Ya Scorpio ya. Jadi tetap semangat dan seperti itu ya bisa saya sampaikan. Untuk pembacaan kali ini, jangan lupa subscribe dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.